Perasaan saya sedikit tertekan Bu ya, karena mungkin untuk bisa disupervisi sama Miss sebagai Miss Indonesia, mungkin saya bisa lebih baik gitu. Ya, insya Allah ya. Kita baru mau observasi ya untuk di kelas nanti siang ya Bu Siti ya. Gimana nih rencana untuk pertemuan nanti? Apa sih rencananya nih Bu? Rencananya saya nanti akan menyajikan pembelajaran dengan materi getaran dan gelombang Miss. Kemudian apa ya? Jadi nanti itu saya akan menyajikan dengan cara tekniknya ada praktikum. Jadi mereka menggunakan praktikum dengan alat dan bahan yang memang mereka sudah kenal sehari-hari. Oh jadi mau ada praktikum ya di kelas ya. Jadi kira-kira kekuatan yang Ibu ambil nanti di tujuan pembelajaran nanti itu apa Bu ya? Nanti kan dari tujuan pembelajaran yang saya ingin capai kan agar pembelajaran ini terbentuk kooperatif ya, kooperatif akan murid, kemudian murid itu bisa menjelaskan konsep daripada getaran berada dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka juga bisa nanti itu bisa menentukan yang namanya frekuensi dari periode daripada getaran seperti itu. Iya. Jadi mereka harus kooperatif dalam pembelajaran gitu ya, kekuatannya ya Bu ya. Baik. Rencananya apa saja Bu? Maksudnya berapa lama nih kegiatan ini berlangsung? Apakah 1 jam pelajaran atau berlangsung di jam selanjutnya gitu? Rencananya hari ini berhubung karena hari ini 3 jam pelajaran, jadi kebetulan sekali itu cukup untuk praktikum atau hari ini ya Bu ya. Kira-kira untuk praktikum ukuran keberhasilannya seberapa banyak nih Bu nih? Saya berharap ukuran keberhasilannya itu bisa sampai di atas 50%. Saya berharap bisa 80% lah, minimal 70% lah, karena itu bisa memahami materi yang saya ajarkan dengan cara praktikum. Jadi ada strategi ya Bu ya. Kira-kira strateginya selain membuat anak-anak kooperatif, apalagi nih? Ya, yang saya terapkan ini kebetulan saya kan kemarin baru dapat bimbingan dari Ibu ya untuk menerapkan bagaimana RPP diferensiasi gitu kayak. Nah, rencana saya karena RPP diferensiasi yang saya buat ini berdasarkan kesiapan belajar. Nah, jadi nanti saya akan melihat mereka berdasarkan kesiapan belajar mereka. Di mana mereka apakah dari mereka ini sudah ada yang sudah baik kesiapan belajarnya, kemudian apakah ada yang belum, kemampuan mereka dalam mencerna juga seperti apa. Ya, nanti saya akan bagi-bagi berdasarkan kemampuan mereka dan berdasarkan kesiapan mereka seperti itu. Oke, baik Bu Siti. Pertanyaan selanjutnya itu apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai dari pembelajaran nanti siang yang akan dilakukan? Rencana saya area pengembangan itu adalah kompetensi pedagogi, nantinya itu agar keaktifan daripada murid itu yang ingin dicapai. Jadi murid itu bisa lebih antusias. Kemudian metode pembelajarannya yang saya gunakan nanti itu kan project based learning nih dengan cara berdiskusi. Kemudian juga saya ingin agar murid itu bisa memperdalam pengetahuannya terhadap getaran dan gelombang yang akan disampaikan nanti. Kemudian juga saya menginginkan nanti itu saya akan menerapkan bagaimana caranya kompetensi sosial emosional melalui kegiatan ice breaking. Oke, bagus sekali ya rencananya, semoga bisa berjalan ya. Lalu strategi yang akan dipersiapkan anak-anak supaya bisa lebih kooperatif dalam pembelajaran itu apa? Ya, strategi yang akan saya lakukan nanti itu pertama kan karena saya menggunakan model probability learning ya, saya akan menggunakan LKPD yang nanti saya akan persiapkan berdasarkan diferensiasi nanti gitu, berdasarkan kemampuan anaknya. Kemudian saya juga akan menggunakan gambar beserta video yang nantinya akan saya tayangkan bagi mereka yang memang memiliki kemampuan pemahamannya visual sama auditori gitu. Dan tak lupa juga nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara pelaksanaannya dengan cara langsung memberikan contoh dengan menggunakan alat peraga yang akan mereka gunakan.
Oh ya, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak tergugah dan niat belajar semakin kencang ya Bu ya, karena pembelajarannya beda nih, pakai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, di sesi akhir nih, kira-kira tindak lanjut setelah nanti siang kita melakukan observasi kelas itu apa ya kira-kira? Saya berharap nanti saya ingin melakukan tes observasi Oh gitu, ya, ya. biar apa, biar saya bisa mengetahui kelemahan atau kekurangan dan kelebihan yang saya miliki saat saya melakukan observasi di dalam kelas. Iya, iya, baik Pak. Nanti kita akan laksanakan observasi kelas ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan nanti siang observasi kelas Bu Siti berjalan dengan lancar. Kita siap-siap dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti siang berjalan lancar. Nanti setelah itu kita adakan observasi. Terima kasih ya Bu Siti ya.
Berapa periode pada panjang tali 30 cm, 25 cm, dan 20 cm? Periode pada panjang tali 30 cm yaitu 1,12. Periode panjang tali 25 cm yaitu 1,08. Periode panjang tali 20 cm yaitu 0,90. Nomor 2. Berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, periode manakah yang paling besar? Periode yang paling besar yaitu panjang tali yang 30 cm dan jumlah getaran dengan 20 second. Jika jumlah getaran dalam 1 second disebut frekuensi, berapa frekuensi pada panjang tali 30 cm, 25 cm, dan 20 cm? Frekuensi panjang tali 30 cm yaitu 0,89, frekuensi panjang tali 25 cm yaitu 0,92, frekuensi panjang tali 20 cm yaitu 1,10. Soal nomor 4, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, frekuensi manakah yang paling besar? Frekuensi yang paling besar yaitu panjang tali dengan 20 cm dan jumlah getaran 5 second. Kesimpulan yang kami dapat ambil yaitu dari analisis data percobaan yang kami lakukan dapat dibuat kesimpulan bahwa semakin panjang tali maka semakin lambat selang waktu untuk melakukan satu getaran. 1,23 dan 30 cm 20 getaran. 3. Jika jumlah getaran dalam 1 sekon disebut frekuensi, berapa frekuensi pada panjang tali 30 cm, 25 cm, dan 20 cm? 30 cm 0,83 20 cm. Kesimpulan, semakin panjang tali semakin lambat selang waktu untuk melakukan. Kesimpulannya apa hari ini? Pembelajarannya seperti apa? Jumlah getarannya bagaimana terhadap waktu? Untuk bandul bagaimana? Semakin apa? Kecil talinya semakin cepat. Semakin kecil kan mungkin semakin pendek kan? Ya, semakin pendek. Semakin pendek talinya, Semakin cepat getaran. semakin cepat getarannya. Oke, bagaimana dengan penggaris? Semakin panjang Semakin panjang penggaris, semakin lambat getarannya. Oke, pada siapa kamu meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini biar lebih paham lagi? Ibu guru. Terus ada yang ngerti yang lain? Teman misalkan? Oke, kenalan berarti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba sebutkan hal yang menarik dalam pembelajaran hari ini. Apa yang menarik untuk kalian? Menghitung menggunakan HP. Hah? Menghitung menggunakan HP. Mainin HP. Menghitung pakai HP. Oh, ngitungnya pakai HP, mungkin stopwatchnya ya. Menghitung stopwatchnya itu yang menghitung dalam perkalian ya. Terus disiplin juga, disiplin dalam belajarnya cita-cita kalian bagaimana sih untuk mewujudkannya, maka belajarnya juga harus seperti apa. Gitu ya. Nah, biasanya kalian yang penting sekolah ada yang seperti itu dari kalian itu yakin tidak ada yang seperti itu ya. Oke. Oke, Bu Siti, alhamdulillah hari ini tadi sudah melaksanakan observasi kelas ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan. Tadi terlihat dengan lancar, Ibu juga dengan PD-nya melaksanakan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan sesuai dengan FFP. Sekarang kita melakukan pasca observasi setelah tadi melaksanakan kegiatan di kelas. Gimana Bu perasaannya nih? Oh, perasaan yang Ibu rasakan setelah melakukan observasi di kelas tadi? Alhamdulillah saya bisa merasa lega Bu ya, karena strategi pembelajaran yang saya rencanakan itu alhamdulillah bisa tercapai, kemudian media dan metode yang bervariasi juga bisa saya terapkan kepada murid. Oke, iya. Jadi kira-kira ya untuk sekarang pasca observasi ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini, kira-kira apa ya? Ya saya sebenarnya pengen sharing hasil daripada kegiatan pembelajaran kemarin, kekurangannya apa, kemudian langkah perbaikannya untuk saya nanti seperti apa. Iya, oke. Saat tadi pelaksanaan, kira-kira apakah rencana-rencana kegiatan yang sudah Ibu buat di kelas
di pra observasi itu sudah tercapai apa belum tuh kira-kira Bu? Alhamdulillah sudah tercapai Bu. Jadi rencana yang dari awal pas kita rencanakan observasi sudah terlaksana semuanya. Alhamdulillah. Berarti sudah ya Bu ya. Dan anak juga bisa antusias sih belajar kemarin. Jadi siswa sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan berarti ya? Ya alhamdulillah. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan anak itu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mereka bisa memahami konsep daripada getarannya. Alhamdulillah tercapai sih kalau menurut saya. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah direncanakan dan yang dilakukan tadi di observasi kelas sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, sudah sesuai dan sinkron. Sekarang mari kita identifikasi. Menurut Ibu keunggulan apa yang Ibu rasakan dari pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di kelas? Keunggulan ya, menurut saya sih keunggulan yang saya rasakan itu metode pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Gitu kan. Kemudian materi yang saya berikan juga secara kontekstual, artinya yang menyangkut dalam kehidupan sehari-hari dan juga berdasarkan minat mereka. Jadi sesuai. Dan media yang saya berikan kan tadi itu lumayan menarik sehingga anak-anak itu begitu antusias dalam proses pembelajaran dalam diskusinya ada yang anak yang merasa tertantang, mereka yang memiliki kekurangan kemampuan gitu kan ya, maksudnya kemampuannya di bawah teman-temannya yang lain, mereka tertantang bagaimana ini. Kemudian saat pelaksananya juga mereka menghitung getarannya juga, mereka kok ada yang cepat banget itu getarannya seperti itu ya, beda-beda, jadi membuat antusias mereka meningkat seperti itu. Jadi mereka belajar dengan gaya belajar mereka, dengan minat mereka masing-masing, sehingga mereka tertarik ya Bu ya mempelajari tentang gaya gitu ya. Iya. Bukan gaya sih Bu, tentang getaran. Oh getaran ya, getaran. Jadi dari minat anak membaca, belajarnya dengan seperti ini, visual dengan seperti ini, jadi nanti ketemu tujuan akhirnya gitu ya Bu ya. Memang sepertinya menarik, tadi saya juga melihat seperti itu. Lalu Bu, kira-kira kekurangannya apa nih dari pembelajaran yang tadi Ibu sudah buat? Kira-kira apa? Mungkin karena saya baru menerapkan diferensiasi ini, RPP diferensiasi ini, karena saya juga baru tahu berdasarkan webinar di kemarin. Saya ini kekurangan saya memang belum aplikasi untuk pembelajaran diferensiasinya belum mantep lah ya, seperti itu. Jadi saya rasa saya harus memperbaikinya, saya harus mengulangnya dan terus menerapkan pembelajaran diferensiasi ini untuk semua kelas yang saya ajar. Jadi biar terbiasa seperti itu. Jadi bertahap ya Bu ya, mungkin sekarang permulaan, besok diperbaiki konsepnya, nanti pelan-pelan mulai di 1 kelas, 2 dan selanjutnya semakin terbiasa. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan bisa, Ibu pasti bisa, saya yakin. Lalu Ibu untuk pengembangan diri nih, kan kata Ibu tadi masih konsep dan sebagainya masih kurang untuk pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu untuk pengembangan diri Ibu supaya strategi yang bisa diterapkan di kelas, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pengembangan diri atau kualitas diri mengenai pembelajaran yang sekarang update ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira apa sih Bu? Sepertinya saya nanti akan mengikuti berbagai macam kegiatan workshop Bu. Mungkin pelatihan secara online, atau mungkin karena kita sudah mulai kurikulum merdeka, saya ingin mengikuti pelatihan dari PMM gitu kan ya. Selain itu juga saya ingin mulai aktif kembali bagaimana strategi pembelajaran yang ada di MGMP seperti itu. Jadi saya ingin aktif kembali di dalam MGMP dan komunitas-komunitas lainnya yang bisa membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Iya pasti ya, kayak MGMP menunjang ya Bu ya, pembelajaran Ibu khususnya ya. Baik Bu, lalu kira-kira rencana Ibu itu untuk segera berjoin dengan webinar ya seperti online tadi, MGMP itu rencananya kapan Bu? Rencana Mbak Wis itu kapan? Segera dan secepatnya Bu, Iya, biar saya bisa segera juga untuk bisa lebih berkembang lagi. Supaya cepat update ya Bu ya. Sekarang kan harus apa-apa karena merdeka belajar, semuanya juga harus update. Jadi katanya bisa lebih mawas diri dan meningkatkan kualitas diri.
Baik Bu, terkait pengembangan diri Ibu, apakah adakah inspirasi seseorang yang bisa membuat Ibu lebih semangat atau membuat Ibu, oh iya saya harus lebih bisa dari yang lain atau bersemangat mengupdate diri Ibu? Kira-kira apa dan siapa sih Bu gitu yang bisa membuat seperti itu? Iya, kalau menurut saya sih yang jadi inspirasi saya rekan-rekan saya, rekan-rekan saya baik yang mendukung maupun yang mendukung untuk kita misalkan intinya mah rekan saya Bu, jadi rekan sejawat saya itu kan mereka itu biasanya ayo bagaimana gini gitu kan, terutama misalkan ibu nih saya bisa belajar banyak dari ibu sehingga saya juga bisa memiliki motivasi lebih gitu kan ya. Kalau ibu bisa bisa lebih baik, kenapa saya enggak gitu kan ya. Saya banyak belajar dari ibu dan teman-teman yang lainnya yang mengikuti CGP seperti itu ya. Mudah-mudahan berarti Ibu akan segera bergabung ya dengan guru-guru CGP Amin, lainnya Bu, supaya iya. makin ke depan makin banyak lagi ya guru-guru Iya. berkualitas ya Bu ya. Mudah-mudahan saja Bu. Bagus sekali Ibu. Jadi apa yang sudah Ibu rasakan, sudah Ibu jalani sekarang sudah diutarakan ya Bu ya di acara di pasca observasi ini. Lalu masih ada nggak sih Bu yang mengganjal nih yang bikin Ibu masih deg-degan atau ada kekhawatiran setelah melakukan semua ini? Insya Allah sih cukup Bu ya, karena saya tadinya saya merasa ketika saya diobservasi itu biasanya ya Bu saya deg-degan, tegang, takut bagaimana penilaian saya seperti apa, tapi dengan bersama ibu gitu kan saya merasa lebih rileks gitu Bu, lebih meskipun seperti itu tapi saya bisa menilai diri saya sendiri seperti apa, kekurangan yang saya miliki seperti apa, seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan kedepannya jika ada permasalahan lagi kita bisa sharing lagi ya Bu ya, dan semua yang sudah dijalani hari ini bisa menjadi tolak ukur Ibu untuk bangkit menjadi lebih baik lagi dan lebih update lagi. Amin. Oke, kayaknya sudah selesai nih ya Bu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita melakukan hal seperti ini lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Siti. juga Bu karena Bu sudah membantu saya. Iya, sama-sama, makasih Bu. Iya.